Salam sehat adik-adik. Dalam video kali ini kita akan belajar sebuah materi yakni fungsi kuadrat atau sering disebut dengan fungsi parabola. Baik, kita mulai dari bentuk umumnya ya. Bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ya, y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Di mana a itu adalah koefisien daripada x kuadrat. Nah, lalu b itu adalah koefisien daripada x, sedangkan c itu adalah konstanta atau sebuah bilangan tanpa variabel. Nah, yang perlu kita ingat nanti di sini adalah unsur-unsurnya, ya. Unsur-unsur daripada parabola ataupun fungsi kuadrat. Nah, unsur-unsur dari parabola itu yang pertama adalah titik potong terhadap sumbu x, ya, titik potong terhadap sumbu x, titik potong sumbu x. Nah, kalau titik potong sumbu x artinya nanti di sini adalah y-nya sama dengan 0. Nah, kalau y-nya sama dengan 0, maka sebenarnya ini menjadi persamaan kuadrat. Ya, karena persamaan kuadrat kan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Oleh karena itu, ini nanti tinggal kita faktorkan untuk mencari nilai x-nya. Oke. Nah, unsur yang kedua adalah titik potong terhadap sumbu y, ya, titik potong sumbu y. Nah, kebalikan dari titik potong sumbu x. Kalau tadi titik potong sumbu x, y-nya dinolkan, berarti titik potong sumbu y, x-nya yang dinolkan. Nah, kalau kita melihat pola ini, kalau kita masukin x-nya 0, maka y-nya sama dengan c, ya, y sama dengan c. Baik, lalu yang ketiga, unsur yang ketiga nanti adalah titik puncak. Titik puncak atau sering juga disebut istilahnya dengan titik balik. Nah, titik puncak atau titik balik. Titik puncak atau titik balik ini rumusnya adalah untuk x puncak rumusnya adalah min b per 2a. Sedangkan untuk y puncak rumusnya adalah b kuadrat min 4ac per min 4a. Oke. Nah, jadi rumus x puncak adalah min b per 2a, sedangkan rumus y puncak adalah b kuadrat min 4ac per min 4a. Di mana b kuadrat min 4ac ini sering juga disebut sebagai diskriminan. Nah, istilah lain dari x puncak dan y puncak ini ada, ya. Jadi kalau x puncak itu istilah lainnya adalah sumbu simetri. Nah, sumbu simetri. Sedangkan istilah lain daripada y puncak ini adalah nilai maksimum ataupun nilai minimum. Nah, jadi kalau ada istilah sumbu simetri, itu artinya adalah x puncak. Lalu kalau ada istilah nilai maksimum minimum, itu artinya adalah y puncak. Baik, kita lihat contoh, ya, contoh. Contoh yang pertama, misalkanlah kita diberikan soal, ya. Yang pertama itu diberikan fungsi parabola y sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 2. Nah, katakanlah demikian. Lalu kita diminta untuk menentukan titik potong tipot sumbu x, tipot sumbu y, dan titik puncaknya. Oke. Nah, titik potong sumbu x, titik potong sumbu y, dan juga titik puncaknya. Baik. Ya, dari informasi ataupun dari rumusan yang tadi, yang pertama kita cari dulu titik potong sumbu x. Nah, titik potong sumbu x tadi berarti y-nya tinggal kita nolkan. Nah, karena y-nya 0 berarti persamaan ini menjadi
2x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan. Nah, kita faktorkan 2x kuadrat, faktornya 2x dan x ya. Ini plus 2, berarti nanti di sini min 2 plus 1. Ya kan? Sama dengan 0. Berarti 2x plus 1 sama dengan 0, x-nya sama dengan min setengah. Atau x min 2 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 2. Oke, ya. Jadi kita bisa dapatkan titik potong sumbu x di min setengah dan 2. Itu artinya berarti titik potongnya adalah, koordinatnya adalah min setengah, y-nya 0. Karena tadi kan titik potong sumbu x, y-nya 0. Dan satunya lagi adalah 2,0. Baik, lanjut lagi. Kita lihat lagi yang berikutnya. Titik potong sumbu y. Nah, titik potong sumbu y sama x-nya kita nolkan tadi ya. Berarti ini tinggal kita jadikan y-nya sama dengan c. Y sama dengan konstanta. Y sama dengan 2 berarti ya. Nah, artinya koordinatnya ini adalah x-nya 0, y-nya 2. Berarti 0,2. Nah, ini ya. Jadi sudah ketemu ya titik potongnya. Lalu yang terakhir titik puncaknya. Titik puncak ataupun titik baliknya. Baik, untuk titik puncak berarti tinggal kita hitung x puncak. Nah, x puncak itu sama dengan min b per 2a. Di dalam hal ini b-nya adalah min 3, ya kan? Jadi min 3 per 2a. A-nya adalah 2. Jadi titik puncak x puncaknya adalah 3 per 4. Oke. Ketemu x puncaknya 3 per 4. Lalu tinggal kita cari y puncaknya. Ya. Y puncak b kuadrat min 4ac. Berarti b-nya adalah tadi min 3. Berarti min 3 kuadrat min 4a-nya adalah 2, c-nya adalah 2 per min 4a, a-nya 2. Ya, berarti kalau kita selesaikan ini jadi 9 dikurang 16 per min 8. Berarti sama aja dengan 7 per 8. Inilah y puncaknya. Baik, ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalkan kita diberikan soal ya. Katakanlah yang ditanyakan absis ya. Kita diberikan fungsinya dulu. Fungsi kuadratnya adalah y sama dengan 8 plus 2x min x kuadrat. Nah, misalkan demikian. Oke. Nah, diminta untuk menentukan absis titik baliknya. Nah, absis titik baliknya berapa nih? Baik. Yang disebut dengan absis ini sama aja dengan x ya. Kalau y itu istilahnya nanti adalah ordinat. Nah, jadi yang ditanya di sini sebenarnya adalah absis atau x dari titik balik. Titik balik itu sendiri adalah titik puncak, berarti x puncak yang ditanyakan. Oke, berarti x puncak tadi rumusnya adalah min b per 2a. B dalam hal ini adalah 2, berarti min 2 per 2 kali a-nya min 1. Ya. Jadi hasilnya adalah min 2 per min 2, jawabannya 1. Oke. Baik, saya rasa cukup jelas ya. Baik, kemudian kita lihat lagi contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya, misalkan diberikan soal y sama dengan ax kuadrat. Y sama dengan x kuadrat ya. Y sama dengan x kuadrat. Lalu
plus AX plus B min 1. Nah, lalu diberitahu titik minimum fungsi adalah 2,5. Nah, titik minimumnya 2,5. Lalu yang ditanyakan adalah berapa nilai dari A plus B. Nah, jadi di dalam nomor 3 ini konsepnya dibalik. Kalau tadi kita diberitahu fungsinya, yang ditanyakan adalah unsur-unsurnya, ini titik potongnya dan titik puncaknya. Sekarang fungsinya belum lengkap. Fungsinya yang perlu kita cari. Titik baliknya sudah diketahui. Titik minimum itu kan sebenarnya sama aja dengan titik puncak, ya kan? Nah, titik minimum itu adalah Y puncak dan X puncak. Oke? Nah, jadi dari sini kita tahu 2 itu adalah X puncak, sedangkan min 5 itu adalah Y puncak. Nah, dari informasi yang ada kita olah bahwa X puncak itu rumusnya adalah min B per 2A. Dalam hal ini yang jadi A-nya adalah koefisien X kuadrat, berarti 1 ya, ini jadi A. Lalu yang jadi B-nya koefisien X tadi ya, berarti dalam hal ini si A-nya justru jadi B. Sedangkan si C itu adalah B min 1. Oke. Nah, berarti ini min B per 2A. B-nya tadi adalah A, berarti min A per 2 kali A. A di sini adalah 1, 2 kali 1. Nah, X puncaknya sudah diketahui nilainya 2. Berarti 2 sama dengan min A per 2. Kita kali silang, berarti A sama dengan min 4. Oke. Ketemu nilai dari si A. Lalu yang berikutnya, untuk mencari nilai si B, berarti kita tinggal masukkan ke rumus Y puncak. Nah, selain mencari Y puncak melalui rumus yang ada, sebenarnya bisa juga X puncaknya kita masukkan ke dalam fungsi, sehingga kita dapatkan nanti Y puncak. Ya, jadi ini rumus ini bisa kita buat, atau fungsi ini bisa kita tuliskan menjadi Y puncak sama dengan ini X-nya menjadi X puncak kuadrat ditambah A dikali X puncak ditambah B min 1 gitu. Jadi Y pada fungsi diganti dengan Y puncak, X pada fungsi diganti dengan X puncak, bisa juga demikian. Jadi nggak mesti harus dengan rumus tadi ya. Nah, tapi ini bisa berlaku apabila X puncaknya sudah diketahui. Oke, nah X puncak tadi sudah diketahui 2, Y puncaknya diketahui min 5. Berarti min 5 sama dengan 2 kuadrat ditambah A-nya tadi sudah diketahui juga nilainya min 4. Min 4 dikali X puncaknya adalah 2 ditambah B min 1. Nah, berarti ini sama aja dengan min 5 sama dengan 4 min 8 plus B min 1. Oke, 4 min 8 itu kan min 4. Min 4 min 1 itu min 5. Berarti B-nya sama dengan 0. Ya, berarti B-nya sama dengan 0. Baik, karena sudah diketahui B-nya sama dengan 0, otomatis A plus B-nya bisa kita cari ya. A plus B itu akan sama dengan min 4 ditambah 0, hasil akhirnya adalah min 4 ya. Jadi jawabannya adalah min 4. Oke, nah baik ya. Kita lanjut kemudian ya. Bagian ketiga. Bagian yang ketiga ini adalah sketsa grafik. Nah, dalam sketsa grafik ini kita akan mencoba mencari tanda dari A, yakni koefisien X kuadrat, kemudian tanda dari B, dan terakhir tanda dari si C. Oke, yang pertama tanda A, ya tanda dari si A. Si A itu tadi adalah koefisien dari X kuadrat. Nah, tanda si A ini bisa dilihat dari tanda si A ini bisa dilihat dari keterbukaannya. Nah, keterbukaan. Oke ya. Oke, baik. Oh ya, sebelum itu maaf. Ada sedikit yang terlewat ya. Yang keempat dulu. Ya, keempat. Contoh keempat ya.
misalkan kita disuruh untuk menggambar. Nah, misalkan kita disuruh untuk menggambar parabola, gambar fungsi kuadrat lah ya. Y sama dengan katakanlah x kuadrat min 6x plus 5. Nah, bagaimana cara menggambar fungsi parabola Y sama dengan x kuadrat min 6x plus 5? Oke, sebentar biar kelihatan ya. Misalkan kita disuruh menggambar Y sama dengan x kuadrat min 6x plus 5. Oke. Nah, gimana cara menggambar ini? Baik, untuk menggambarkan fungsi kuadrat, sebenarnya kita tinggal mencari unsur-unsur parabolanya tadi ya. Kita cari yang pertama adalah titik potongnya. Saya singkat ya, titik potong ataupun tipot sumbu X. Nah, titik potong sumbu X tadi artinya Y sama dengan 0, berarti ini tinggal kita faktorkan. Berarti X kuadrat min 6X plus 5 sama dengan 0. Ini kita faktorkan. X-nya berarti adalah min 1 min 5. Atau X sama dengan 1, X sama dengan 5. Oke. Nah, berarti kita dapat nih unsurnya adalah titik koordinatnya adalah 1,0. Kemudian ini 5,0. Oke. Nah, kemudian yang kedua. Yang kedua adalah titik potong sumbu Y. Nah, titik potong sumbu Y ini X-nya sama dengan 0. Oke. Untuk X sama dengan 0 berarti tinggal kita ambil konstantanya ya. Berarti Y sama dengan konstanta atau Y sama dengan 5. Nah, dalam hal ini berarti koordinatnya adalah 0,5. Nah, sebenarnya titik potong sumbu X dan sumbu Y udah cukup ya. Cuman kalau mau gambarnya lebih presisi lagi, ya tinggal kita masukkan aja titik puncaknya ya. Kita cari lagi titik puncak. Kita cari titik puncaknya, masukkan nilai ataupun cari nilai dari X puncak. X puncak adalah min B. Bertepatan di sini B-nya adalah min 6. Berarti min dari min 6 per 2 kali A-nya 1. Berarti jadi 6 per 2, 3 ya. Lalu yang berikutnya, Y puncak. Y puncak kan berarti sama seperti ini tadi. Tinggal kita masukkan aja. Ya, Y puncak adalah X puncak kuadrat min 6 kali X puncak ditambah 5. Berarti Y puncak akan sama dengan X puncaknya tadi 3, berarti 3 kuadrat min 6 kali 3 plus 5. Berarti 9 dikurang 18 min 9. Min 9 tambah 5 berarti min 4. Nah, ketemulah ya X puncaknya 3, min 4. Nah, sekarang tinggal kita gambarkan saja. Cara menggambarkannya, ya X-nya tadi 1, 5, Y-nya 5. Oke, berarti gambarnya itu lebih kurang nanti seperti ini. Demikian ya. X-nya oke ya. Nah, tinggal kita gambarkan fungsinya lebih kurang begini. Nah, ini adalah titik 1,0, ini titik 5,0, yang di atas ini adalah 0,5. Ya. Lalu puncaknya tadi kan di sini ya. Puncaknya adalah X-nya tadi 3, Y-nya min 4. Nah, jadi lebih kurang nanti gambarnya seperti berikut ini ya. Baik. Kita lanjut lagi. Ya, ke bagian berikutnya ya. Yakni yang terlewat tadi, sketsa grafik ya. Yang ketiga adalah sketsa grafik. Nah, tadi sketsa grafik ini adalah bagian untuk mencari atau mendeteksi nilai ataupun tanda dari A, B, dan C. Termasuk nanti juga diskriminan juga bisa ya. Nah,
Yang pertama adalah mencari tanda dari A. A itu tadi adalah koefisien dari X kuadrat. Nah, mencari tanda dari A adalah dilihat nanti dari keterbukaan kurva atau keterbukaan fungsinya, ya. Nah, keterbukaannya maksudnya gimana? Nah, parabola itu hanya ada dua kemungkinan. Dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, di antara terbuka ke atas ataupun terbuka ke bawah. Jadi fungsinya senyum ataupun cemberut, ya. Nah, kalau dia fungsinya terbuka ke atas, ini nanti A-nya positif. Kalau terbuka ke bawah, A-nya negatif. Nah, itu sudah pasti. Ya, kemudian yang kedua. Yang kedua adalah untuk mencari tanda dari si B. Tanda dari si B. Nah, kalau tanda dari si B akan dilihat dari titik puncaknya, ya. Titik puncak. Titik puncaknya. Jadi kemungkinannya parabola kita itu punya 6 kemungkinan, ya. Yang pertama seperti ini kedua, ketiga, 4. Nah, 4 dulu, ya. Nah, dari sini kita bisa lihat titik puncaknya itu yang dua kurva awal di sebelah kiri, dua kurva akhir itu di sebelah kanan titik puncaknya, ya, di sini. Nah, kalau titik puncaknya itu ada di sebelah kiri, maka tanda si A akan sama dengan tanda si B. Kalau titik puncaknya di sebelah kanan, tanda si A itu harus berbeda dengan tanda si B. Maksudnya bagaimana? Nah, tadi dari teori yang pertama kita sudah sepakat bahwa tanda dari si A itu dilihat dari keterbukaannya, ke atas atau ke bawah. Nah, ini kan terbuka ke atas. Karena terbuka ke atas, otomatis A-nya pasti positif. Nah, karena titik puncaknya di sebelah kiri, maka si B-nya harus ngikut si A. Karena A dan B itu harus sama tandanya. Berarti si B itu lebih dari 0 juga, positif, ya. Demikian juga yang bawah ini. Kalau A-nya kurang dari 0 karena dia terbuka ke bawah, B-nya juga akan ngikut kurang dari 0. Sedangkan yang bagian atas kanan, A-nya ini positif, tapi B-nya harus berlawanan karena titik puncaknya di sebelah kanan. Berarti B-nya menjadi negatif. Begitu juga yang bawah. Ini A-nya negatif, berarti B-nya menjadi positif. Demikian, ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kurvanya bertepatan di tengah-tengah nih, titik puncaknya. Nah, baik atas ataupun mau bawah, ya. Nah, bertepatan di tengah-tengah nih, titik puncaknya. Ya, kalau seperti itu artinya adalah B-nya ini sama dengan 0. Ya, kalau titik puncaknya di tengah-tengah berarti B-nya sama dengan 0. Nah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga untuk menentukan tanda dari si C. Tanda dari si C atau konstanta. Ya, tanda C ini kita lihat nanti berdasarkan titik potong terhadap sumbu Y. Titik sumbu Y. Jadi kalau dia memotong sumbu Y di atas, nah, jadi katakanlah ini kurva kita, ya. Jadi kalau dia nanti memotongnya di sebelah atas, ini di sebelah bawah misalkan begitu, ya. Kalau dia memotongnya di atas, maka ini artinya C-nya lebih dari 0. Kalau di bawah berarti C-nya kurang dari 0. Nah, gimana kalau misalkan dia persis di tengah-tengah atau di titik 0,0? Ya udah, berarti ini C sama dengan 0. Oke. Nah, itu untuk menentukan tanda daripada si C. Baik. Kalau kita lihat contoh, ya. Contohnya, ya katakanlah parabolanya gambarnya begini, ya. Baik. Nah, kalau gambarnya seperti ini, maka
kesimpulan yang kita ambil adalah A-nya ini pasti positif ya, karena dia terbuka ke atas, berarti A-nya positif. B-nya karena puncaknya di sebelah kanan harus berbeda dengan si A, berarti B-nya ini pasti negatif. Sedangkan C-nya karena memotong di atas di sumbu Y positif ya, berarti C-nya positif. Nah, itulah kesimpulan yang bisa diambil dari gambar ini. Kalau kita cek, karena gambar ini sama dengan yang di bawah ya, sengaja saya ambil. Nah, coba kita cek apakah benar A-nya positif. Coba kita lihat, kan ini fungsinya tadi Y sama X kuadrat min 6X plus 5. Betul ya, A-nya 1 positif. Lalu B-nya harus negatif. Kita lihat di sini, min 6. Betul ya. Lalu C-nya itu positif. Kita lihat di sini, 5. Oke, jadi benar bahwa A-nya ini adalah positif, B-nya negatif, C-nya positif. Oke, baik. Sekarang kita lihat contoh kedua ya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini misalkanlah demikian ya. Fungsi kita seperti ini. Baik, kalau fungsinya seperti ini, nanti pilihannya misalkan yang A adalah misalkan A plus, ya ini tadi fungsinya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ya. Ini juga fungsinya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi kalau A plus B plus C kurang dari 0, lalu yang B-nya adalah A min B min C lebih dari 0. Lalu yang C adalah misalkan min A plus B kemudian min C lebih dari 0. Oke, kemudian yang keempat min A min B min C lebih dari 0. Lalu yang kelima A plus B plus C lebih dari 0. Baik, kira-kira pilihan kita yang mana? Oke, untuk itu kita lihat dulu. Dari kurva ini, koefisien X kuadrat yakni si A pastinya negatif karena dia terbuka ke bawah. Kemudian si B adalah karena titik puncaknya di sebelah kiri daripada sumbu Y, tentunya A dan B kan harus sama, berarti B-nya harus juga negatif atau kurang dari 0. Nah, kemudian C-nya karena memotong sumbu Y yang positif, berarti C-nya positif. Nah, berarti kalau kita cek yang pertama, ya, negatif ditambah positif, apakah negatif? Belum tentu, karena negatif ditambah positif tergantung angka mana yang lebih besar, yang negatifnya atau yang positifnya, ya. Jadi belum bisa ditentukan. Nah, yang B, negatif dikurang negatif berarti min ditambah plus. Min ketemu min jadi plus ya. Min A plus B jadinya plus C. Ini juga nggak bisa ditentukan karena yang sebagian negatif, yang sebagian positif. Lalu yang berikutnya, yang C, min daripada A. Ya kan, min daripada A berarti positif ditambah negatif nggak bisa juga ditentukan, dan kemudian ini dikurang dengan positif juga nggak bisa ditentukan. Nah, yang D, A nya negatif dikurang tadi min ya, min A, jadi min ketemu min jadi positif dikurang negatif ya, jadi nggak bisa juga ditentukan ya, negatif atau gini deh supaya maaf ini ada kesalahan, ini min ketemu min jadi plus, ini plus, nah harusnya ini plus ya. Nah, jadi min ketemu min plus,
Ini kita nemuin plus, ini plus, jadi plus tambah plus lebih dari 0 ya. Sedangkan yang E-nya negatif ditambah negatif tambah positif juga nggak bisa ditentukan ya. Jadi jawabannya adalah yang delta. Baik, kalau seandainya pilihannya perkalian, berarti kalau A kali B kali C ini tentunya harus positif, karena negatif kali negatif positif dikali positif positif ya. Jadi nanti berkaitan soalnya pasti seperti ini. Kalau A dikali B negatif kali negatif berarti positif. Kalau A dikali C berarti positif kali negatif berarti negatif, dan seterusnya ya. Biasanya bentuk soalnya seperti itu. Nah, yang berikutnya, kalau kita melihat hubungan ya, bagian yang keempat adalah hubungan antara parabola, hubungan parabola dan sumbu X. Nah, sumbu X. Baik, hubungan antara parabola dan sumbu X dinyatakan melalui nilai diskriminan ya, melalui nilai diskriminan. Nah, nilai diskriminan itu apa? Diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Ini nilai diskriminannya. Baik, dari nilai diskriminan ini kita bisa tentukan nanti kalau D-nya lebih dari 0, artinya parabola memotong sumbu X ya di 2 titik, memotong di 2 titik. Sedangkan kalau D-nya sama dengan 0, artinya dia memotong di 1 titik. Atau istilah lain dari memotong di 1 titik adalah menyinggung. Nah, lalu kalau D-nya kurang dari 0, ini artinya adalah parabola tidak memotong sumbu X. Tidak memotong sumbu X ya. Baik, kalau kita gambarkan, nah kemungkinan kan bentuknya tadi seperti ini ya. Katakanlah ini sumbu X ya. Ini sumbu X. Dia tidak memotong, atau dia menyinggung, atau dia memotong di 2 titik. Nah, kapan sebuah kurva tidak memotong? Apabila D-nya kurang dari 0. Ya kan? Berarti ini D-nya kurang dari 0. Ini D sama dengan 0. Ini D lebih dari 0. Karena dia terbuka ke atas, maka A-nya positif ini. Jika A-nya positif, ini A-nya positif. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua adalah kalau yang terbukanya ke bawah. Jadi, ini kurva yang pertama, ini yang kedua menyinggung, yang ketiga memotong di 2 titik ya. Nah, ini juga sama. Berarti D-nya ini adalah kurang dari 0, D-nya ini adalah sama dengan 0, D-nya ini adalah lebih dari 0. Nah, karena dia terbuka ke bawah, A-nya kurang dari 0, ini juga sama, yang ini juga sama. Nah, hubungan parabola dan sumbu X ini nanti untuk kurva ataupun parabola yang tidak memotong sumbu X itu ada istilahnya. Jadi yang tidak memotong sumbu X tapi di bagian atas ini nanti disebut sebagai definite yang positif. Ya, definite positif. Kenapa? Apa artinya definite? Artinya nilainya selalu positif. Nah, kenapa selalu positif? Karena kurva ini selalu di atas sumbu X, berarti Y-nya selalu positif ya. Kalau di atas sumbu X kan berarti nilai Y-nya akan selalu positif. Makanya dikatakan definite positif. Nah, syarat definite positif adalah D kurang dari 0 dan A lebih dari 0. Nah, kemudian yang kedua ini, yang di bawah ini artinya berarti definite negatif. Ya, definite negatif.
artinya selalu negatif. Sama juga konteksnya ya, karena di bawah nilainya pasti selalu negatif. Nah, ini terjadi kalau diskriminannya kurang dari 0 dan A kurang dari 0. Artinya definite itu terjadi kalau diskriminannya kurang dari 0. Nah, kapan dia definite positif? Kalau A-nya positif. Kapan dia definite negatif? Kalau A-nya negatif. Ya, hanya itu saja bedanya. Nah, sekarang coba kita lihat contoh. Ya, contoh yang berkaitan dengan soal tersebut ya. Oke, sebentar. Contoh yang pertama. Contoh pertama. Baik, kalau misalkan ada persamaan fungsi kuadrat y sama dengan px kuadrat terus plus p plus 2x plus 4 min p. Nah, katanya fungsi ini memotong sumbu x di 2 titik. Memotong sumbu x di 2 titik. Nah, yang ditanyakan adalah berapa nilai si P. Baik, kalau begini konteksnya berarti A itu adalah si P ya. A itu adalah koefisien x kuadrat, sedangkan B itu adalah P plus 2, C adalah P min 4. Kan begitu ya. Nah, memotong sumbu x di 2 titik kan dilihat dari diskriminan. Berarti karena memotong di 2 titik berarti diskriminannya harus lebih dari 0, atau diskriminan itu B kuadrat min 4AC. Berarti B kuadrat min 4AC-nya harus lebih dari 0. Kita ambil B-nya P plus 2 ya. Berarti P plus 2 kuadrat dikurang 4 kali P dikali C-nya 4 min P. Bila 0. Berarti dikuadratin P kuadrat plus 4P plus 4. Ini min 16P plus 4P kuadrat. Lebih dari 0. Nah, kalau kita jumlahkan, berarti 5P kuadrat min 12P plus 4 lebih dari 0. Ini kita faktorkan. 5P P berarti 4 itu adalah ya 2 kali 2 ya. 2 min ya. Berarti dari 0. Berarti kan faktor-faktornya ini P-nya adalah 2/5 dan 2. Ya, jadi ini 2/5, ini 2. Ini plus, min, plus tandanya ya. Karena diminta lebih dari berarti ambil yang positifnya, kiri dan yang kanan. Ya, dari mana kita tahu tandanya plus? Ya udah, kita cek aja ya. Masukkan misalkan angka 3 di sini. 5 kali 3 kan 15 kurang 2 positif ya. Lalu 3 kurang 2 juga positif, tak positif kan positif kan positif ya, makanya ini positif. Di sampingnya pasti berubah tanda jadi negatif, sampingnya berubah lagi jadi positif, kan begitu ya. Nah, karena yang diminta adalah yang positifnya, berarti jawabannya ini adalah P kurang dari 2/5 atau P-nya lebih dari 2. Oke, inilah jawaban dari contoh yang pertama. Nah, kemudian kita lihat lagi contoh yang kedua ya. Nah, contoh yang kedua ini fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan KX kuadrat lalu plus K min 3X min 4. Oke, kemudian ini seluruhnya berada di bawah sumbu X. Nah, atau definite negatif ya, di sumbu X, di bawah sumbu X. Berarti yang ditanyakan nanti adalah berapa nilai K agar fungsi ini definite negatif. Baik. Ya, tadi syaratnya ada 2. Yang pertama adalah diskriminan kurang dari 0, yang kedua A-nya kurang dari 0. Kita cari dulu ya. K
karena space kita sedikit lagi, ini saya ambil dulu A-nya kurang dari 0. A di sini adalah K ya. Ini adalah A, K-3 adalah B, min 4 adalah C-nya. Baik, berarti kalau kita ambil syarat pertama A kurang dari 0, berarti A di sini adalah si K, berarti K-nya kurang dari 0. Nah, itu dulu ya, kita simpan ya. K-nya kurang dari 0. Lalu yang berikutnya. Yang berikutnya adalah nilai diskriminannya. Harus kita jadikan kurang dari 0 juga. Diskriminan kurang dari 0. Nah, berarti diskriminan kurang dari 0 artinya B kuadrat min 4AC. B-nya adalah K-3. K-3 kuadrat min 4. A-nya adalah K. C-nya adalah min 4. Kurang dari 0. Berarti ini K kuadrat min 6K plus 9 plus 8K. Berarti K kuadrat plus 2K. Ya kah? K min 3 ya. Min 4. Oke. Plus 9. Wah. Oke, kayaknya salah sebentar ya. Min 4 plus 4 kali ya. 4 min 8. Kalau min 3. Oh. Kok 8 kah? Maaf. 4 kali 4 kan 16 ya. 16K. Berarti ini plus 10. Oke. Plus 10K. Oke. Nah, ini tinggal kita faktorkan. Berarti nilai K-nya adalah plus 1, K plus 9. Kurang dari 0. Berarti kalau kita masukkan ke garis bilangan, min 1 dan min 9 ya. Min 1, min 9. Caranya tadi sama, plus, min, plus. Yang diminta kurang dari. Berarti yang di tengah. Nah, yang terakhir untuk mencari himpunan penyelesaiannya atau HP-nya ya. Himpunan penyelesaian ataupun HP-nya. Berarti kita gabungkan kedua pertidaksamaan tadi ya. Nah, ini K-nya adalah min 1 dan min 9, itu K-nya adalah 0. Berarti ada 3 nilai K. Yang pertama yang paling kecil, kebalik ya, ini min 9 ini. Min 9 yang di kiri ya, lebih kecil soalnya min 9 daripada 1 ya. Nah, kalau ini kita gabungkan berarti min 9, min 1 dan 0. Oke, nah dari persamaan pertama tadi K-nya kurang dari 0, K kurang dari 0 berarti ke kiri ya. K kurang dari 0. Dari yang kedua ini K-nya berada di antara min 9 sampai 1. Oke, berarti inilah ya 9 sampai 1. Yang dua kali dilalui adalah daerah yang saya arsir ini. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah dari min 9 kurang dari X kurang dari min 1 ya. Inilah yang merupakan himpunan penyelesaiannya ataupun hasil dari proses yang kita lakukan untuk mencari atau mendefinit negatifkan fungsi Y sama dengan KX kuadrat plus K-3 X min 4. Oke. Baik, kita lanjut lagi ya. Itu tadi adalah hubungan antara parabola dengan sumbu X. Yang selanjutnya adalah hubungan antara parabola dengan garis ya. Nah, itu tadi yang keempat, ini yang kelima. Hubungan antara parabola dengan garis ya. Hubungan parabola
dan garis. Baik. Nah, untuk menentukan hubungan parabola dan garis, kita perlu substitusikan dulu garis ke dalam parabola ya. Jadi dalam hal ini katakanlah garis itu persamaannya mx plus n. Jadi garis itu pasti x-nya pangkat 1. Nah, sedangkan parabola itu x-nya pangkat 2 tadi ya, ax kuadrat plus bx plus c. Atau dalam hal ini saya ganti dulu opsinya, jangan ax tapi px kuadrat ya, plus qx plus r. Nah, jadi cara mencari hubungan parabola dengan garis adalah dari garis ini kita substitusikan ya, substitusi ke dalam persamaan parabola. Disubstitusi apapun disamakan ya. Dalam hal ini supaya enggak pusing kita samakan ya, y sama dengan y. Jadi kalau sudah y sama dengan y nanti akan muncul persamaan kuadrat ya, akan muncul persamaan kuadrat. Jadi bentuknya y sama dengan akan muncul persamaan kuadrat yakni ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, kalau sudah ketemu persamaan kuadrat, nah ini kita cari nanti nilai diskriminannya. Nah, kita cari nilai diskriminan. Nah, nilai diskriminannya tadi adalah b kuadrat min 4ac. Ya, kita lihat dari nilai diskriminan ini akan ada 3 kemungkinan, sama seperti hubungannya dengan sumbu x. Jadi kalau d-nya lebih dari 0 artinya parabola memotong garis di 2 titik. Memotong di 2 titik. Kalau d-nya sama dengan 0, maka itu artinya parabola memotong garis di 1 titik. Nah, atau ini istilah tadi menyinggung ya. Menyinggung. Nah, lalu kalau d-nya kurang dari 0, itu artinya parabola tidak memotong garis. Nah, gitu ya. Jadi ada 3 kemungkinan ini juga. Baik, kita lihat contoh. Ya, kita lihat contoh. Contohnya adalah misalkan yang pertama ya. Yang pertama fungsi y sama dengan 2x kuadrat plus 5x min 12 plus 5x min 12. Lalu fungsi yang kedua garisnya adalah y sama dengan mx min 14. Oke, katanya kedua fungsi ini berpotongan di 2 titik. Ya, berpotongan di 2 titik. Berpotongan di 2 titik. Nah, yang ditanyakan adalah nilai daripada cm agar berpotongan di 2 titik. Oke. Langkah pertama tadi adalah kita samakan y sama dengan y. Ya, y sama dengan y. Berarti ini kita sama dengankan 2x kuadrat plus 5x min 12 sama dengan mx min 14. Lalu pindahkan ke sebelah kiri. Berarti 2x kuadrat plus 5x min mx ya, atau dalam hal ini 5 min mx. X-nya kan bisa dikeluarin. Min 12 min 14 berarti plus 2 sama dengan 0. Nah, ketemulah di sini persamaan kuadrat ya. Sudah ketemu persamaan kuadrat di mana A-nya adalah 2, B-nya adalah 5 min M, C-nya adalah 2. Oke, tinggal kita cari hubungannya. Karena dia berpotongan di 2 titik, otomatis D-nya harus lebih dari 0 atau B kuadrat min 4AC-nya harus lebih dari 0. B-nya berapa? 5 min M. Berarti 5 min M kuadrat min 4A, A-nya 2, C-nya 2. Ya, lebih dari 0. Kita kuadratin, berarti 25 min 10M plus M kuadrat min 16 lebih dari 0. Nah, berarti ini jadinya M kuadrat min 10M, 25 kurang 6 plus 9. Nah, kita faktorkan, berarti M min 1, M min 9. Oke ya. Kita masukkan garis bilangan. Yang paling kecil 1, yang lebih besar 9.
plus min plus, yang diminta lebih dari, berarti yang positif-positifnya ya. Oke, dari sini kita bisa lihat himpunan penyelesaiannya adalah nilai M-nya berada di antara, ya, M-nya kurang dari 1 atau M-nya lebih dari 9. Oke, baik. Inilah ya contoh cara mencarinya. Oke, kemudian yang selanjutnya ya. Contoh kedua. Contoh kedua ada sebuah fungsi. Fungsi garis Y sama dengan X min 10. Lalu parabola Y sama dengan X kuadrat min P min 2X lalu plus 6. Nah, katanya kedua fungsi ini tidak berpotongan. Ya, tidak berpotongan. Tidak memotong. Oke. Dia tidak memotong di 2 titik. Tidak memotong di 2 titik. Yang diminta adalah P-nya. Baik. Kalau kita lihat soal ini, tidak memotong di 2 titik, itu artinya D-nya yang pasti bukan lebih dari 0. Tapi bisa nggak memotong di 1 titik? Bisa, berarti bisa D sama dengan 0. Bisa nggak tidak memotong? Bisa, artinya D-nya juga bisa kurang dari 0. Oleh karena itu, ini kita gabung. Jadi nanti syaratnya ini adalah D-nya kurang dari sama dengan. Karena kan yang pasti dia tidak memotong di 2 titik, tapi bisa memotong di 1 titik dan bisa juga tidak memotong. Oke? Nah, sebelum itu kita samakan dulu ya. Jadi X min 10 sama dengan ini X kuadrat, ini kita buka aja kurungnya, min P X plus 2X plus 6 supaya nggak bingung nanti ya. Baik, ini yang kita pindahkan ke kanan. Berarti X kuadrat min PX min X. Nah, ini min PX, ini min X, min X plus 2 berarti jadi plus 1 ya, plus X plus 6 sama dengan 0, atau X kuadrat min P min 1 X plus 6 sama dengan 0. Jadi kita buat begitu ya supaya nggak bingung. Nah, A-nya ini adalah 1, B-nya itu adalah min P min 1, C-nya adalah 6. Oke. Nah, atau kalau mau dibuat di sini plus supaya nggak membingungkan, ya berarti jadi min P plus 1, gitu ya, sama juga. Baik, kita carilah nilai diskriminannya. Ya, diskriminannya tadi bisa kurang dari, bisa sama dengan ya. Berarti B kuadrat min 4AC itu kurang dari sama dengan 0. Nah, jadi begitu ya. B-nya adalah min P plus 1. Berarti min P plus 1 kuadrat min 4A-nya adalah 1, C-nya adalah 6. Kurang dari sama dengan 0. Kuadratin berarti P kuadrat plus 2P plus 1 min 4 kali 6, 24 ya. Kurang dari 0. Oke, baik. Oh, maaf. Ini min 10. Min 10 pindah ke sini jadi 16 ya. Oke, ini plus 16. Ya, plus 16. Arti ini kali 16. 16 kali 4 64. Oke, berarti P kuadrat plus 6P min kok 6P plus 2P min 63 kurang dari sama dengan 0. Ini kita faktorkan. Berarti P-nya adalah 63 itu 9 kali 7 ya. Berarti plus 9 min 7. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam garis bilangan. Ya. Nah, kalau pakai tanda sama dengan berarti dia kan nanti bulat penuh ya. Oke, ini min 9, ini 7, ini plus, min plus, diminta yang min. Berarti daerah yang tengah ini. Oke, dari sini kita bisa ambil kesimpulan
bahwa nilai P-nya adalah di antara min 9 sampai dengan 7. Oke, baik. Inilah hasilnya. Oke, baik. Bagian yang terakhir untuk fungsi kuadrat ini adalah bagaimana cara kita menentukan persamaan fungsinya ya. Menyusun fungsi kuadrat. Menyusun fungsi kuadrat. Nah, ini juga merupakan sesuatu yang penting ya, menyusun fungsi kuadrat. Bisa di sini ya, fungsi kuadrat. Oke, baik. Bagaimana cara kita menyusun fungsi kuadrat ini? Ya, ini nanti ada dua cara ya. Yang pertama, kalau diketahui titik potong sumbu X. Nah, diketahui titik potong sumbu X. Katakanlah titik potong sumbu X-nya adalah X1,0 dan X2,0. Maka rumusnya nanti adalah Y sama dengan A X min X1 X min X2. Nah, ini nanti cara mencari fungsi kuadrat kalau diketahui titik potong sumbu X-nya. Nah, yang kedua, kalau nanti diketahui titik puncak ya, diketahui titik puncak. Berarti X puncak, Y puncak ya, XP, YP. Baik, kalau diketahui titik puncak, rumusnya ini nanti adalah Y sama dengan A X min X puncak kuadrat ditambah dengan Y puncak. Nah, inilah rumusan untuk mencari fungsi kuadrat kalau diketahui titik puncaknya. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal ya. Contoh yang pertama. Misalkan diberikan gambarnya seperti ini ya. Ini katakanlah X-nya 1, X-nya 2 deh ya. 2, 4, katakanlah ini 8 ya. Nah, yang diminta adalah fungsi kuadratnya ya, fungsi kuadratnya. Baik, gimana cara kita? Ya, informasi yang kita dapatkan adalah yang pasti titik puncaknya ya, titik potong sumbu X-nya sudah ada ya, 2,0, 4,0 ya. Tahu gini dulu deh. Titik puncak 2,0, 4,0 dan satunya lagi 0,8 ya. Titik potong sumbu Y. Ya, anggaplah ini 2 ini X1, 4 ini X2. Oke, berarti tinggal kita masukin ke rumus. Rumusnya Y sama dengan A X min X1 X min X2, ya kan? Nah, karena dikatakan titik potong sumbu X-nya. Tinggal kita masukin nilainya. X1-nya adalah 2, X min 2, X2-nya adalah 4. Berarti Y sama dengan A, ini kalikan X kuadrat min 6X plus 8 ya. Nah, sampai di sini kita sudah mentok nih. Kalau sudah mentok, masukkanlah titik yang lain. Satu titik yang lain sebagai bantuan ya. Ini 0,8. Kita masukkan 0,8. Berarti X-nya 0, Y-nya 8. Jadi kita masukin 8 sama dengan A. Ini X-nya 0, di 0, 6 kali 0, 0 juga plus 8. Berarti 8 sama dengan 8A. Berarti A-nya sama dengan 1. Oke.
ketemulah A-nya 1. Karena A-nya 1, masukin lagi ke dalam ini. Berarti Y sama dengan A-nya 1, berarti 1 dikali X kuadrat min 6X ya. 1 dikali X kuadrat min 6X plus 8 ya. Jadi artinya sama aja dengan Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Oke, inilah yang jadi persamaan daripada fungsi kuadratnya. Oke, contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua adalah misalkan contoh yang kedua diberikan fungsi kuadratnya begini ya. Katakanlah seperti itu. Ini min 2, ini 6, ini 16 atau ini 4 deh. Oke, nah misalkan seperti itu. Berarti fungsinya ini berapa nih? Yang ditanya juga masih sama, fungsi kuadratnya. Jadi tadi kita sudah belajar bagaimana cara menggambarkan grafik dari fungsi kuadrat. Nah, tinggal cari titik potong, kemudian titik puncak. Nah, kebalikannya kalau ada gambar disuruh mencari fungsinya. Ya udah. Oh, maaf. Kan kita mencari ini sekarang ya. Melalui titik puncak ya. Katakanlah ini titik puncaknya di sini 2, di sini 16 ya. Ini 8 lah ya. Katakanlah demikian. Oke. Baik, gimana cara kita mencari fungsi kuadratnya? Karena yang diketahui adalah titik puncak ya. Titik puncaknya adalah 2,16 dan satu titik lainnya adalah plus satu titik lainnya adalah 0,8. Berarti kita pakai rumus Y sama dengan A X min X puncak kuadrat ditambah Y puncak. Y sama dengan A, X puncaknya berapa? X puncaknya 2 ya. Kuadrat ditambah Y puncaknya 16. Oke, berarti kalau ini kita kuadratkan, X kuadrat min 4X plus 4 plus 16. Nah, sampai di sini kita berhenti dulu ya. Ambil bantuan yang lain, titik 0,8. 0,8 masukkan. Berarti dalam hal ini A-nya X-nya 0, Y-nya 8. Berarti 8 sama dengan A 0 plus min 0 ya. 4 kali 0, 0 plus 4 plus 16. 16-nya pindah ke sini jadi min 8. Ini jadi 4A. Berarti A-nya adalah min 2. Oke. Nah, ketemu A-nya min 2, tinggal kita lanjutkan, masukkan lagi ke fungsi asalnya tadi. Ya, ini yang ini tadi ya. Y sama dengan min 2, X kuadrat min 4X plus 4 plus 16. Berarti Y sama dengan kalikan min 2X kuadrat plus 8X min 8 plus 16. Berarti Y-nya sama dengan min 2X kuadrat plus 8X ini plus 8. Oke, inilah fungsi dari fungsi kuadratnya. Oke, baik. Nah, terkadang di dalam soal tidak langsung gambar yang diberikannya, tapi dalam bentuk cerita. Nah, ini juga sebenarnya sama aja. Ya, kalau diberikan dalam bentuk cerita bisa juga, ya, tapi mungkin maksudnya adalah mencari fungsi kuadrat seperti ini juga, ya. Misalkan contoh yang ketiga ini dalam bentuk cerita ya. Suatu fungsi kuadrat
mempunyai nilai minimum. Nilai minimum min 5 untuk X sama dengan 2. Nah, kemudian bernilai 3 untuk X sama dengan 4. Yang ditanyakan fungsi kuadrat. Jadi ini tidak ada gambarnya, tapi hanya ada keterangan. Sama juga kalau kita teliti nilai minimum. Nilai minimum itu kan artinya Y puncak. Nah, berarti yang diketahui Y puncaknya min 5, X puncaknya 2, ya kan? Karena nilai minimum min 5 untuk X sama dengan 2. Berarti titik puncaknya, X puncak, Y puncaknya adalah 2,-5. Nah, bernilai 3 untuk X sama dengan 4. Ini artinya adalah titik yang lain, yakni bernilai 3 untuk X sama dengan 4. X-nya 4, nilainya 3 atau Y-nya 3. Jadi ini sebenarnya sama seperti nomor 2. Diketahui titik puncak dan juga titik yang lain, satunya lagi ya. Nah, oleh karena itu, kita menyelesaikannya dengan cara yang sama juga ya, dengan cara yang ini tadi. Nah, berarti tinggal kita masukkan ke rumus. Y sama dengan A X min X puncak kuadrat ditambah Y puncak. Berarti A-nya belum diketahui. X min X puncaknya adalah 2. Y puncaknya min 5. Nah, berarti Y sama dengan A X kuadrat min 4X plus 4 min 5. Nah, sampai di sini berhenti dulu ya, karena nggak bisa lagi diapa-apain ya. Masukkan satu titik yang lain yang diketahui tadi, 4,3. 4,3 kita masukkan. Berarti X-nya 4, Y-nya 3. Ya, X-nya 4, Y-nya 3. Berarti 3 sama dengan A, X-nya 4. 4 kuadrat min 4 kali 4 ditambah 4. Min 5. Min 5 pindah ke kanan jadi 8. 8 sama dengan A, ini 16 kurang 16, 0 ya. 0, nggak apa-apa deh. Nah, ini kan ya, 16 min 16 plus 4. Nah, berarti 8 sama dengan 16-nya bisa dicoret. 8 sama dengan 4A. A-nya sama dengan 2. Oke? Nah, kalau A-nya sama dengan 2, tinggal kita masukkan ke fungsi awal tadi yang kesini ya. Berarti Y sama dengan 2 kali X kuadrat min 4X plus 4 min 5. Berarti 2X kuadrat min 8X plus 8 min 5. Hasil akhirnya 2X kuadrat min 8X plus 3. Oke. Jadi inilah fungsi kuadratnya ya. Jadi dari soal ini jelas kita lihat bahwa kalau A-nya positif ya 1, dia terbuka ke atas. Kalau A-nya negatif berarti dia terbuka ke bawah. Lalu kalau ada istilah nilai minimum, itu adalah Y puncak. Untuk X sama dengan 2 berarti X puncak. Ya, baik. Saya rasa itu saja materi kali ini. Tetap semangat untuk belajar. Sehat selalu buat kita ya.